Korupsi punya 1.000 nyawa. Ia tidak mati, tapi ia hanya lebih tersembunyi dan lebih berjaringan. Itulah kesan ketika saya membaca berita-berita mengenai korupsi mutakhir di tanah air. Ini beritanya dikatakan di sana bahwa bagi-bagi duit korupsi BTS puluhan miliar dari DPR hingga BPK. Juga berita tak hanya ke Komisi 1 DPR, uang hasil korupsi BTS mengalir ke BPK, hakim kaget. Bagaimana mungkin BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang memang ditugaskan untuk menjadi pengawas, namun juga bagian dari jaringan yang dituduhkan korupsi ini. Tentu saja benar atau tidaknya berita ini akan diuji di pengadilan. Dan memang ini bagian dari berita sebelumnya yang juga kita sering dengar bahwa kerugian BTS Kominfo sekitar 8,32 triliun rupiah. Itu banyak sekali. Dan juga ada kronologinya, bahkan menterinya sendiri, Menteri Menkominfo, sudah menjadi tersangka korupsi. 25 tahun sudah reformasi, 25 tahun sudah perjuangan untuk melawan korupsi sehingga menjatuhkan Orde Baru, tapi ternyata belum banyak kita beranjak di sana, dan kita lihat data. Ini data yang dikeluarkan oleh satu badan dunia, Transparency International, mengenai posisi korupsi di berbagai negara, 180 negara, dan di manakah posisi Indonesia. Nah, kita lihat di sini, ranking kita masih sangat rendah, di ranking 110. Ini berarti posisi kita itu menengah ke bawah. Ya. Kita bahkan di sini rankingnya di bawah negara Afrika seperti Ethiopia. Memang di sini ranking pertama itu Denmark, Finlandia, New Zealand, negara-negara Eropa dan Skandinavia. Dalam riset juga dikatakan mengapa korupsi ini susah sekali dimatikan atau dilawan dengan keras, karena memang menurut validity dari riset, korupsi berhubungan banyak sekali dengan regulasi yang begitu banyak. Sehingga regulasi itulah menjadi komoditi yang diperjualbelikan, dan itulah yang kemudian memancing korupsi. Maka ini ada 3 solusinya yang sering diberikan oleh banyak para ahli. Pertama, untuk mengurangi korupsi adalah lakukanlah deregulasi. Persedikitlah itu izin-izin, karena setiap izin itu adalah komoditi yang bisa diperjualbelikan. Kedua juga transparansi proses dan keuangan. Kerjakan sebanyak mungkin semuanya itu serba digital. Jika digital, maka bukan manusia lagi yang melakukan interaksi, tapi mesin yang sudah dirancang dan dia transparan, bisa dilihat. Ketiga adalah perkuat pengawasan internal kementerian itu sendiri, juga eksternal dengan misalnya KPK dan lain sebagainya perlu diperkuat kembali, dan juga perkuat masyarakat untuk juga melakukan partisipasi, mengawasi lebih sering, dan juga menyebarkan menjadi whistleblower dari berbagai kasus-kasus yang mereka dengar. Korupsi memang punya 1.000 nyawa, tapi tetaplah harus dilawan. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.